Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita pada tanggal 20 Oktober 2023. Pada pagi hari ini saya akan membahas saham yang bernama Maha atau Mandiri Herindo Adi Perkasa, di mana pada pagi hari ini pembukaan harga sahamnya sekarang yang sedang berlangsung di 218, sempat terendah di 212 dan tertingginya di 222. Oke, ini karena ini saham yang baru go public. Ini bisa lihat plus minusnya sama, 44% plusnya, minusnya 43%, masih kumulatifnya masih ada plus 1,18. Jadi kita nanti bisa lihat apakah ini saham ini benar-benar bagus atau tidak. Kita langsung lihat profilingnya dulu. Profiles. Ini perusahaan yang bergerak di sektor energi, subsektornya oil dan gas, coal. Tapi industrinya termasuk coal distribution atau aktivitas jasa penunjang pertambangan, di mana listing pada tanggal 25 Juli 2023, di mana nominalnya 60, IPO price-nya 118, IPO share-nya 4 miliar 170 juta. Nah, dan IPO amount-nya ditargeti 491 miliar itu. Tetapi kita akan lihat apakah shareholder composition-nya bagus. Shareholder composition-nya pemegang utama dipegang oleh PT Edika Agung Mandiri, di mana sebagai pengendali memegang kuasa 34,5%, di mana setelah itu dari Ibu Eka Rosita Kasih sampai Arif Sugianto itu memegang saham sebesar 7,5%, dan setelah itu Handi Gli Virgo itu 4,11%, Muhammad Akbar 3,75%, Herman Kusnanto Kasicia itu 3%, dan sisanya masyarakat sebesar 24,64%, di mana target IPO share-nya 4,17, ternyata mungkin cuma tersalurkan 4,105, berarti ada sekitar 65 juta lembar saham yang kita tidak tahu ini diambil oleh siapa atau dipegang oleh siapa. Tetapi kelihatannya yang ambil adalah Pak Handi Gil Virgo, di mana kelihatan 685.271.100. Jadi sekitar itu mereka diambil oleh Pak Handi Gil Virgo, nggak tahu melalui proses apa, tetapi kelihatan komposisinya seperti itu. Jadi dia ketahuan bahwa Pak Handi ini ada beli saham tersebut. Ini Pak Handi Gil Virgo juga sebagai direktur. Nah, ini nggak tahu ini direkturnya benar-benar dari keluarga atau pihak independen, yang pihak ketiga yang membeli saham ini. Jadi kelihatan dari komisaris Muhammad Akbar, Sendang. Nah, Muhammad Akbar itu, tapi Sendang tidak ya. Sendang itu kayaknya independen karena ada tulisan I. Jadi Herman Kusnanto, Muhammad Akbar itu memang mungkin pengendali yang memang pemegang sahamnya. Yeni Amida juga 7,5. Jadi mereka dari komisaris utama sampai direktur itu ada kesejajaran suara itu 7,5, 7,5, 7,5.
Cuma Handi Gil Virgo aja yang 4,11. Yang jadi pertanyaan itu ya, Handi Gil Virgo ini apakah pihak ketiga dari perusahaan tersebut atau memang dia memang dari pihak mereka, kita nggak tahu ini. Tetapi sudah ditulis independennya itu Sendang Pangganjar. Jadi dari komposisi shareholder composition ini perusahaan kalau nanti groups, kalau ada satu pihak atau 3 pihak aja yang bertentangan, ini runyam karena mereka jadi tidak korum. Jadi kalau shareholder composition seperti ini kebanyakan individu yang memegang dan tidak melekat ke PT Edika Agung Mandiri aja di satu itu, ini takutnya nanti ada namanya bentrokan kepentingan antar mereka. Tetapi kalau dari segi masyarakatnya ya mereka memang sesuai ekspektasi di 24,64%. Sebenarnya 25% itu dia mau IPO. Cuma 0,4-nya tuh diambil oleh Handi Gil Virgo. Oke, selanjutnya kita lihat. Kalau komposisi seperti ini saya cuma bisa kasih C+ karena saya kurang suka dengan komposisi yang banyak individu di dalam perusahaan tersebut. Kalau mau pemegang pengendalinya berupa PT atau berupa memang perorangan, tapi memang dia yang pengendali utamanya, misalnya sekian 50% atau 60%, nah itu gitu nggak apa-apa gitu, ketimbang PT sekian individunya banyak seperti ini. Nah ini nanti takutnya pas di rapat atau ambil kebijakan atau apapun itu, takutnya ada nanti bentrokan kepentingan. Oke, kita sekarang jadi memperhitungkan berarti composition IPO share-nya 4,105 ya. Kita anggap aja, kita hitungnya nanti 4105 bukan 4,17 miliar itu ya. Jadi kita hitungnya jadi 4,105 atau 4106 aja lah kita bilang. Oke, selanjutnya IPS-nya 2020 16, IPS 2021 25, IPS 2022 40. Berarti kalau kategori seperti ini applause, berarti bagus. Tetapi kita lihat langsung hitung apa benar memang rasionya seperti itu. Kita hitung manual. Net profitnya 50162 miliar ya itu ya sahabat Yose. Jadi dibagi 4105 728 900. Oke. IPS yang sebenarnya ada di angka 122 per saham, di mana 220 dibagi 122 itu pernya cuma hanya 1 kalian. Jadi 220 bagi 122 1,8 kali. Jadi kalau dari segi IPS itu bukan 40 tapi 122. Kita hitung sendiri. Jadi 501 dibagi yang tadi 4,105 miliar itu. Nah, sekarang kita hitung pernya. Jadi pernya bukan 5, jadi pernya 1,8, ingat itu. Nah, sekarang kita lihat book value-nya apa betul 68,22. Equity 114 triliun. 1,14 triliun ya. Dibagi 4105 728 900. Berarti book value-nya ada di angka 277. Angka book value-nya ada di harga 277,66.
bukan di 68,22. Nah, berarti harga inline-nya di 277. Jadi kalau sekarang 220 berarti di bawah harga book value, di bawah harga buku perusahaan. Jadi termasuk under value. Oke, sekarang kita lihat NAVS-nya. NAVS aset 1,61 T dibagi 4105 41728 900. Berarti NAVS nya ada di 392. Jadi kalau lihat dari profil IPO-nya di 118, kemarin sempat tertingginya 294. Oh, berarti 294 berarti mungkin ya dia kejar dari situ inline. Mungkin dari situ juga perusahaan mulai distribusi menjual sahamnya ke masyarakat. Jadi yang dari 118 sampai 294 itu biasa itu digoreng aja, di up gitu biar menarik pasar setelah target inline, karena book value-nya 277 tadi ya. Itu ya. Bentar, coba tadi lihat lagi. Saya agak lupa tadi. Nah, bentar, coba kita hitung 114 triliun bagi 4105 728 900. Kan? Kita tadi 4105 728 900. Ya, 277. Berarti memang sesuai dengan prediksi kita bahwa di angka 277 ke atas itu perusahaan sudah mulai mendistribusikan hasil uangnya, hasil sahamnya ke masyarakat. Jadi makanya di 294 itu turun. No problem, itu memang sistem IPO seperti itu, sahabat Cusi. Nah, yang jadi masalah sekarang dia bagus atau tidak. Nah, kalau kita lihat tadi dari profil itu salah satu perusahaan keluarga, kelihatan kayak perusahaan keluarga, tetapi saya tidak bisa ngejat situ. Tetapi kalau lihat dari situ ini seperti perusahaan keluarga dan pemegangnya banyak. Kalau pemegangnya banyak, takutnya nanti dirup situ atau membuat kebijakan nanti tidak sepakat atau saling gesekan. Jadi saya kurang suka seperti itu. Nah, oke, jadi 277 ingat ya. Jadi PBV-nya ada di berapa? Sekarang kalau 220 bagi 277 0,79 kali, berarti ada value-nya sekitar 0,79 kali. Nah, sekarang kita lihat dari NPM-nya, apakah NPM-nya betul 5,0162 dibagi penjualannya 164 triliun. Oke, NPM-nya tidak ada bohong-bohongan. NPM-nya ada di 30,58%. Kalau di situ dicatat 30,55%. Itu no problem. Sekarang kita lihat dari ROE juga. ROE-nya apakah betul 1,14 bentar, bukan ini 50 ini 12 bagi 114. Oke, benar juga di 44,00%. Kalau di situ ditulis 44,12 inline juga, tidak ada yang dibohong-bohongi. Coba kita lihat ROA-nya. Nah, kalau perusahaan yang seperti ini jujur apa adanya, dia menampilkan data Israelnya di profitability-nya ini bagus. Nah, tetapi kita lihat tadi dia memang banyak mempermainkan di
earning, dengan valuation. Nah, bentar coba kita lihat ROA-nya benar nggak. Oke, ROA-nya 31,15 atau inline. 3122 nggak apa-apa, selisih tipis, no problem. Jadi bagus, saya suka. Berarti ini dia jujur, jadi tidak perlu sulit-sulit memeriksa. Kalau earning tadi dengan valuation itu, ini memang permainan bandar yang mau biar dia diturunkan dulu kali, dia mau distribusikan dulu, biarin aja. Yang penting kita tahu harus ini bagus atau tidak, sesuai dengan nilai book value-nya atau tidak. Nah, tetapi di sini yang saya applause, net profitnya bisa setinggi itu loh. Jadi sehingga pernya murah sekali loh. Pernya tadi itu sangat termasuk sangat murah loh, cuma 1 kalian loh, 1,7 kali. Nah, DER-nya kita coba hitung. DER-nya apakah betul 469 52 dibagi 114 41,18. Oke, no problem, it's bagus, it's good. CR bagus 64,68. Ini yang saya suka, perusahaan yang itu dia mengerti yang namanya harus ada namanya cash reverse atau pencadangan cash, yang dimana kalau perusahaan terjadi sesuatu atau lagi sepi atau lagi apa, itu dia tetap masih bisa survive, ketimbang cashnya di bawah 20%. Nah tuh saya tepuk jidat itu. Oke, quick ratio, current ratio sesuai standarnya, memang sudah rapi benar, 137 118. Jadi tidak ada yang bisa kita ulik lagi, memang ini benar apa adanya. Cuma tadi sudah kita ulik di valuasi dan di earning, dan kita sudah buktikan bahwa dia memang under value dan pernya juga murah, dan harga pasar itu di bawah harga buku perusahaan. Kalau ini perusahaan saya kasih nilai B+, walaupun komposisi shareholdersnya seperti itu C+. Karena kenapa? Kalau memang mereka kompak juga, itu sama bagusnya, tetap rasionya 70 ke atas itu sebenarnya bisa dikategorikan B, tapi saya tak mau. Kalau yang B itu kategorinya harusnya dari perusahaan itu harus di atas 50%. Itu baru mau pribadinya ini terserah itu. Jadi saya secara langsung kinerja pasti ketok palu, pasti korum. Kalau yang seperti ini masih gambling, tapi tak apa-apa. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk dari case statistik, ini perusahaan under value dan bisa dikategorikan bisa untuk jadi namanya, kata orang bilang itu kayak mana ya, ini bisa jadi perusahaan menarik itu jika underwriternya bisa mengemas perusahaan ini dengan bagus. Ya saya harap sih Trimega yang memang senior broker di Indonesia yang memang khusus underwriter, Trimega juga salah satu yang dulu bagus. Saya acungi jempol lah, Trimega masih bisa survive. Tapi yang saya sangat senang di Trimega tuh dia broker yang salah satu konsisten, disiplin dengan apa yang dia kerjakan, dan rata-rata timnya kompak. Dan yang aku lihat juga Trimega ini dia maunya tampil apa adanya, tidak mau yang namanya terlalu dibuat-buat. Jadi yang namanya profitability, liquidity seperti itu ya dia tampilkan apa adanya. Memang benar ini perusahaan bagus kok,
Nah, kalau usaha jelek ya jelek gitu. Nah, jadi nggak apa-apa main di earning. Aku tahu earning ini untuk dengan valuation untuk menutup nilai asli. Kalau orang yang tidak bisa baca itu nggak bisa tahu. Jadi inilah gunanya channel saya untuk memberitahu bahwa ketahuan gitu nilai perusahaannya berapa, nilai perusahaan berdasarkan aset berapa itu. Jadi target Maha itu 277 sampai 392. Itu ingat ya, itu targetnya. Jadi kalau sudah di atas 277, ingat kalau masih 6 bulan atau masih ini, itu masih mungkin perusahaan akan namanya ada mungkin distribusi sahamnya lagi. Tetapi kita nggak tahu. Kalau mau lihat, kita lihat dari sini, apakah perusahaan memang sudah distribusi dengan baik atau enggak. Nah, lagi-lagi MG. MG ini kenapa ya setiap kali ada di perusahaan-perusahaan yang IPO ya, aku heran. Tetapi LG tetap konsisten. Itu LG, lihat, dia tetap konsisten membuang barangnya sesuai dengan permintaan perusahaan mau cari IPO amounnya sebesar itu. Kalau dilihat ini sih sebenarnya sudah sukses. IPO amountnya berarti sudah terdistribusi dengan baik. Karena lihat nilai angka penjualan LG itu ada di sekitar 1,6 billion itu. Harusnya sih sudah terdistribusi dengan baik, harusnya ya. Cuma nggak tahu lagi ya, ini apakah ini masih akan ada namanya distribusi lagi atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi intinya sih yang menjadi penggorengnya ini aku yakin satu orang lagi. MGYP itu pasti selalu berdekatan. Kalau sudah berdekatan itu indikasi satu orang itu. Aku nggak usah sebut nama, saya tahu siapa itu. Jadi apa? Ya nggak apa-apa sih. Silakan aja. Tetapi ingat, LG masih distribusi. Itu LG top net sellernya ada di LG. Berarti LG memang benar-benar perusahaan konsen menjual sahamnya, mau mendistribusikan sahamnya ke masyarakat. Tetapi yang nakalnya MG dengan YP ini yang masih menampung dan mentradingkannya. Selama masih ada MG dengan YP di perusahaan itu belum terdistribusi dengan apa kata orang bilang, masih digoreng-goreng. Jadi kalau profilnya top buyer, top sellernya masih ada di dua itu sebenarnya bukan dua sekuritas, itu satu orang yang memang mengotak-atiknya. Saya nggak usah sebut nama, karena kalau saya sebut nama nanti ricu. Tetapi kita tetap jaga privasi orang. Tetapi ingat, selidikinya dari sini aja, dari analitik. Pilih 1 year atau 3 year kalau dia perusahaan IPO, dan lihat kalau memang munculnya MGYP KP atau MGYP, nah itu berarti memang one person, jadi alias personal. Jadi itu memang penggeraknya memang satu orang, itulah cucunya. Jadi kita bilang, dia mungkin kalau nonton video saya bisa ketawa sih, siapa sih ini saya nih, kok saya tahu orang itu. Ya saya tidak mau namanya, saya lebih enak merahasiakan identitas saya itu. Tetapi ya saya tetap
konsisten mau membuat channel ini netral. Jadi saya tidak mau channel saya disalahgunakan untuk keberpihakan satu emiten atau satu broker atau ini. Saya di sini menjelaskan apa adanya. Saya tidak mau yang namanya masyarakat buta ataupun secara main sahamnya secara buta-butaan. Lebih enak menghindari broker-broker penggoreng seperti ini daripada kita tahu ini perusahaan under value tetapi dia masih digoreng oleh broker penggoreng. Jangan, mending hindari dulu sampai mereka kelar. Nah, mereka kelar baru kita mulai masuk. Nah, karena kenapa? Bid offernya itu orang itu semua kok tuh. Jadi terbaca. Jadi walaupun kita beli slot aja atau 10 lot aja, dosa sampai 1000 atau 10.000 lot. 110 lot aja bisa terbaca. Oh, ini ada yang beli. Oh, ini ada yang lagi makan. Ini si ini yang makan barang kita atau yang jual ke barang kita. Gitu. Jadi ingat ya. Itu tips-tips yang saya bisa berikan. Betul. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ingat, semua info, semua yang saya paparkan itu berdasarkan data yang tersaji. Jadi saya tidak menambah-nambahkan, tidak mengurang-ngurangi, dan tidak juga membesar-besarkan. Jadi semua berdasarkan data dan rumus akuntan juga yang benar. Jadi memang rumus keuangan yang benar, dan saya tidak mau yang namanya kita memanipulasi atau membuat-buat. Jadi ingat, semua info atau video ini bersifat disclaimer. Saya tidak bisa ngomong saya mau menghasut mereka atau menjelekkan mereka ataupun mengejak satu bidang atau ini, saya tidak mau. Jadi cukup sahabat Jose tahu bahwa ini gunanya channel saya biar kalian bisa mengetahui saham-saham di Indonesia, yang mana yang bagus, yang mana yang perlu dihindari, yang mana perlu bisa diinvestasikan, yang mana perlu ditradingkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Please subscribe my channel. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di kolom komentar atau bisa menghubungi saya langsung di 082177096060. Yang mau menjadi klien saya itu bisa menghubungi saya langsung. Tetapi kalau cuma mau untuk bertanya atau apa-apa, cukup di kolom komentar aja. Karena kenapa? Ya saya senang tetapi ya saya mau membedakan yang mana yang bisa mau serius sama saya atau tidak juga. Saya tidak apa-apa, saya tanpa pemaksaan gitu. Tetapi intinya satu, channel ini saya berharap bisa berkembang di Indonesia, karena ya banyak channel yang hanya mempom-pom tanpa kejelasan dan seolah-olah menghasut siapa ini siapa itu, yang di belakangnya kita tidak usah pusing. Jadi intinya channel ini memang benar-benar netral gitu. Oke, itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose.